Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa kesepakatan Nerazzurri dengan Zielinski kini sudah tercapai. Namun, kehati-hatian manajemen Nerazzurri tetap ada, karena tanda tangannya masih belum ada. Zielinski telah memberikan prioritasnya kepada Inter, dia menolak semua proposal lainnya, termasuk proposal yang sangat besar dari Liga Pro Saudi. Dia ingin terus bermain di level tertinggi Eropa dan dia ingin melakukannya di Nerazzurri. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak untuk Turki dan tidak untuk Arab, Mehdi Taremi memilih Nerazzurri. Hal inilah yang terungkap dari pertemuan terakhir Nerazzurri dengan perwakilan Taremi. Taremi akan tiba di Inter untuk menggantikan Alexis Sanchez yang ditakdirkan untuk mengucapkan selamat tinggal di akhir musim nanti. Selain bonus penandatanganan, kontrak 3 tahun senilai 3 juta euro per tahun juga akan disiapkan Nerazzurri untuk Taremi. Dilansir FC Internews, Qatar Airways yang merupakan mitra baru Inter telah meluncurkan paket eksklusif baru yang menggabungkan penerbangan, hotel dan tiket untuk pertandingan tim Nerazzurri. Hal ini dapat diakses melalui tautan khusus qatarairways.com/inter. Ini merupakan bagian dari inisiatif branding, perhotelan dan pemasaran eksklusif dari kemitraan ini, termasuk solusi perjalanan yang disesuaikan untuk wisatawan global dan pendukung Inter. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti kepada Planet Win 365.news mengatakan, Supercoppa adalah target yang penting dan kami harus memberikan yang terbaik, karena ini adalah trofi yang memperkaya sejarah klub yang memenangkannya. Mengenai pemecatan Jose Mourinho, saya sangat menyesal. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Jose, saya tahu tipe orang dan profesional seperti apa dia, dan saya minta maaf sampai pada titik ini. Dia benar-benar ingin melakukannya dengan baik bersama Roma. Saya mengenal Valentin Carboni dan keluarganya dengan sangat baik, dan apa yang dia lakukan tidak mengejutkan saya. Bahkan ketika dia bermain di tim junior kita dapat melihat bahwa dia adalah pemain yang berbeda. Dia menunjukkan nilainya, sekarang hal yang sulit akan terjadi, dia harus mengonfirmasi dirinya sendiri, tetapi mengetahui kepribadiannya, saya pikir dia tidak akan memiliki masalah apapun. Penting bahwa dia bermain dengan Monza, dia pantas mendapatkannya dan dia membuktikan bahwa dia memiliki bakat. BP Marotta kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, saat saya tiba di Inter, mungkin para fans Nerazzurri melihat saya seperti seorang penyusup atau lebih buruk lagi, mengingat saya berasal dari Juventus. Namun dalam olahraga, hasil adalah yang terpenting, dan berkat prestasi dan keberuntungan, sejak saya tiba di Inter, hasil yang baik telah tiba. Sekarang saya merasa sebagian besar fans Nerazzurri menyukai saya. Mantan gelandang Inter, Stefani Dalmat kepada news.supercomesse.it mengatakan, Inter memiliki kualitas permainan yang lebih tinggi dibandingkan Juventus. Saya yakin Nerazzurri jelas difavoritkan untuk meraih Scudetto. Inter harus melakukan intervensi di bursa transfer untuk meningkatkan serangan mereka. Saat ini Nerazzurri mengandalkan Lautaro dan Thuram, namun pemain cadangannya tidak maksimal. Arnautovic dan Sanchez dapat membantu dalam beberapa situasi, terutama dengan memanfaatkan pengalaman mereka, tapi mereka tidak berhasil membuat perbedaan. Dalam karir saya telah bermain dengan banyak pemain sayap yang sangat kuat seperti Zanetti dan Roberto Carlos, dan saya yakin Di Marco saat ini dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia dalam perannya. Dia benar-benar membuat saya terkesan, Inter memiliki permata yang nyata di tangan mereka. Setelah Jan Zuberek dipinjamkan ke Ternana, dan Gabriele Vedovati dijual ke Sassuolo, kini Nerazzurri siap berpisah dengan bek tengah kelahiran 2005 mereka, Tommaso Guercio. Menurut Gianluca Di Marzio, Guercio akan pindah secara permanen ke tim Polandia, Wrocław.
Namun, Nerazzurri juga mempertahankan persentase dari penjualan kembali di masa depan. FC Internews melaporkan bahwa baru-baru ini, seorang perantara terkenal Turki yang bekerja untuk tim-tim penting di negaranya, berpikir untuk menghubungi agen Klaassen dan Inter untuk mengetahui apakah gelandang Nerazzurri itu tersedia di jendela transfer Januari ini atau tidak. Namun, yang menjadi halangannya adalah aturan FIFA yang tidak memperbolehkan pemain bermain dengan 3 tim dalam satu musim. Seperti diketahui, sebelum ke Nerazzurri, Klaassen sudah bermain bersama Ajax. Oleh karena itu, minat dari Turki kepada Klaassen akan memanas di musim panas mendatang jika Inter tidak mengaktifkan opsi kontrak untuk tahun kedua. Christian Panucci kepada Sport Mediaset mengatakan, "Saya yakin Nerazzurri akan melangkah lebih jauh, karena Juventus sudah melampaui ekspektasi. Mereka pantas mendapatkan posisi yang mereka miliki, tapi saya yakin Inter lebih unggul dan dalam jangka panjang, nilai-nilai itu akan muncul." Marco Tardelli kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, banyak hal akan diputuskan dalam pertandingan langsung antara Inter dan Juventus. Dalam derby Italia untuk Scudetto, semua orang turun ke lapangan untuk menang. Pertandingan di San Siro akan menjadi penentu terutama bagi Juventus, karena jika Inter menang, perebutan gelar akan terarah dengan baik. Juventus sedikit lebih baik dalam hal fisik, sementara Inter sekarang akan menjadi protagonis di Piala Super dan kemudian akan tampil di babak 16 besar Liga Champions. Tim Inzaghi mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan pada tingkat psikofisik, meskipun untuk saat ini tampaknya sangat istimewa. Lautaro adalah striker terbaik di Serie A dan mungkin juga pemain terbaik di Serie A. Dilansir FC Internews, Simone Inzaghi akan meninggalkan London, di mana dia berpartisipasi dalam upacara FIFA terbaik dengan pujian dari Pep Guardiola dan tempat ketiga dalam kategori pelatih terbaik dunia untuk edisi 2023. Penghargaan diberikan kepada Guardiola yang menerima 28 poin, 10 poin lebih banyak dari kandidat lainnya Luciano Spalletti, dan ditutup dengan pelatih Inter dengan 11 poin. Pemungutan suara dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh pada periode 19 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2023 dalam survei yang melibatkan pelatih dan kapten tim nasional, jurnalis ahli dan penggemar dari seluruh dunia. Dilansir FC Internews, pelatih Manchester City, Pep Guardiola yang dianugerahi pelatih pria terbaik FIFA untuk edisi 2023 mengalahkan Spalletti dan Simone Inzaghi di panggung Eventim Apollo Theatre di London dengan tegas dalam bahasa Italia mengatakan, "Saya ingin berbagi penghargaan dengan Simone Inzaghi dan Luciano Spalletti. Selamat kepada Luciano atas musim yang luar biasa bersama Napoli, dan selamat juga kepada Simone, hanya saya yang tahu betapa sulitnya memainkan final Liga Champions melawan Inter Anda, sebuah tim yang luar biasa." Dilansir Sky Sport, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa pemain Genoa, Albert Gudmundsson telah diincar oleh Inter, Juve dan Roma untuk bulan Juni. Selain itu, bagi Nerazzurri ada tujuan untuk mengamankan Zielinski dan Taremi dalam beberapa minggu ke depan agar bisa mendapatkan keduanya dengan status bebas transfer. Dilansir Opta, kemajuan pesat Inter di musim 2023-2024 juga tercermin dalam angka-angka. Tim asuhan Simone Inzaghi memang menjadi tim Serie A dengan kemenangan terbanyak di semua kompetisi musim ini yaitu dengan 19 kali menang dalam 27 pertandingan. Namun, tidak hanya itu, Nerazzurri juga merupakan tim yang mencetak gol terbanyak secara total yaitu dengan 58 gol, rata-rata lebih dari 2 gol per pertandingan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Marcus Thuram adalah pengawal sempurna Raja Lautaro Martinez.
Asisnya kepada Calhanoglu pada pertandingan melawan Monza merupakan assist ke-7 bagi Thuram musim ini, dan dia juga kembali mencetak gol yang sempat hilang selama beberapa pertandingan. Ini dipercaya akan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Simone Inzaghi dan stafnya juga akan terus menggarap detail dan syuting Thuram sehingga dia bisa terus melampaui penampilan yang telah dilaluinya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Kapten Lautaro Martinez menjadi andalan Inter dan terus menanjak dalam peringkat pencetak gol terbaik dalam sejarah Nerazzurri. Dia kini telah mencetak 122 gol, hanya tertinggal 1 gol dari Vieri dan 2 gol dari Icardi. Tujuan sebenarnya adalah menyalip Nyers di posisi ke-7 dalam daftar pencetak gol terbanyak Nerazzurri dengan 133 gol. Satu-satunya noda dalam penampilan sempurna Lautaro musim ini adalah kegagalan penalti di Coppa Italia melawan Bologna. Sementara itu, di Supercoppa Italia, Lautaro selalu mencetak gol dalam 2 edisi terakhir yang dimainkannya. Dilansir FC Internews, FC Internazionale Milano dan Tsunami Nutrition mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian yang akan menjadikan perusahaan terkemuka di sektor suplemen makanan itu menjadi pemasok suplemen nutrisi resmi klub Nerazzurri untuk 2 musim ke depan. FC Internews melaporkan bahwa Lazio akan menjadi lawan Inter di semifinal Supercoppa Italia. Nerazzurri telah memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Lazio di semua kompetisi, dan yang terakhir adalah kemenangan 0-2 atas Lazio di Olimpico dalam pertandingan yang dimainkan pada tanggal 17 Desember 2023 dan ditentukan oleh gol Lautaro dan Thuram. Nerazzurri telah mengangkat trofi di 2 final terakhir Supercoppa Italia, yaitu pada tahun 2022 dengan mengalahkan Juventus, dan tahun 2023 dengan mengalahkan Milan. Dilansir FC Internews, untuk Stefano Sensi yang dikabarkan diminati oleh Leicester City, Nerazzurri sudah sangat jelas, mereka menginginkan 2-3 juta euro untuk gelandangnya itu. Jika tidak, maka Sensi akan bertahan di Inter hingga kontraknya habis. Sementara itu, Sensi dikabarkan sangat antusias untuk menjajal kemampuannya di Inggris. Namun yang menjadi permasalahannya adalah sejauh ini Nerazzurri belum menerima tawaran resmi dari Leicester City untuk mantan pemain Sassuolo tersebut. Oleh karena itu, pada titik ini semuanya membuat kita percaya bahwa jawaban pasti mengenai masa depan Sensi hanya bisa didapat setelah Piala Super Italia. Gazzetta.it melaporkan bahwa dalam perburuan Thiago Giallo, Nerazzurri sebenarnya telah berusaha untuk menegosiasikan ulang perjanjian dengan Giallo untuk memajukan kedatangannya ke bulan Januari, dengan status pinjaman dan akan mempermanenkannya di musim panas nanti. Namun, ketika lamaran baru datang dari Inter, Giallo sudah berubah pikiran. Dia sudah yakin bahwa dia akan mampu memainkan kartunya secara maksimal di Juventus. Lele Adani kepada Domenica Sportiva mengatakan, sejujurnya, ketika diterapkan dan berkonsentrasi, Inter hampir selalu memulai dengan keunggulan setidaknya 1 gol. Hal ini kemudian akan mereka dapatkan di lapangan, jika mereka tetap fokus. Pada pertandingan melawan Monza, saya melihat versi terbaik dari Calhanoglu, dia memainkan peran dengan cara yang super modern. Andrea Stramaccioni kepada DAZN mengatakan, pengaruh Inter di pertandingan melawan Monza sungguh luar biasa, mereka kembali memberikan perasaan kekuatan yang sempat hilang akhir-akhir ini. Inter masih berada pada level yang tidak bisa dicapai, tapi lini serang Juventus memberikan lebih banyak alternatif dibandingkan Inter. 4 penyerang Juventus memiliki karakteristik berbeda yang memungkinkan Allegri mengubah jalannya pertandingan yang rumit. Sementara saya melihat lebih sulit bagi Inter ketika pertandingan berjalan buruk bagi mereka. Arnautovic tetap pemain penting, tapi dia harus mengubah mentalitasnya.
Walter Zenga kepada TV Serie A mengatakan, selama 3 tahun terakhir, Nerazzurri sudah terbiasa bermain di level ini di kejuaraan dan kompetisi Eropa, sedangkan Juventus tidak memiliki kebiasaan itu tahun ini. Bisa dikatakan Juventus adalah favorit karena mereka memiliki jumlah pertandingan yang lebih sedikit, namun secara umum tim yang lebih terbiasa seperti Inter memiliki peluang lebih besar untuk tampil lebih baik. Bagi saya, tidak ada tim favorit. Pelatih harus pandai mengelola sumber daya, ritme pertandingan adalah konsep tertentu. Kelebihan Simone Inzaghi adalah dia telah meningkatkan harga diri para pemainnya sehingga meningkatkan permainan timnya. Sebaliknya, Allegri sangat pandai dalam mengambil keputusan dan mengelola tekanan, dia adalah seorang fenomena. Simone Inzaghi telah berkembang pesat bersama Inter, dibandingkan tahun pertama terjadi pertumbuhan stratosfer dalam hal kontinuitas dan kualitas. Hal itu juga terlihat di Liga Champions dan di berbagai piala nasional dalam 3 tahun terakhir, namun, jelas Anda tidak bisa memenangkan semuanya. Oscar Damiani dalam acara radio Anciolo Sport mengatakan, saya mengenal Marcus Thuram dengan baik. Dia adalah anak laki-laki yang luar biasa dan itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dia berasal dari keluarga Lilian yang menghormati aturan sebagai hal yang mendasar. Dia telah berintegrasi dengan sangat baik di Inter. Saya pikir dia masih memiliki ruang untuk berkembang di depan gawang. Dia tidak pernah mencetak banyak gol, tapi dia punya kekuatan fisik yang hebat. Dia berpartisipasi dalam permainan, dia tahu bagaimana melakukan segalanya dengan baik. Ini adalah pembelian yang bagus, jika dia mencetak 15-20 gol, maka dia akan menjadi pemain luar biasa. Dilansir FC Internews, sebuah kecerobohan datang dari Inggris terkait kepindahan Andre Onana ke Manchester United dari Inter. Hal ini diungkapkan oleh mantan pencari bakat Everton dan Aston Villa, Brian King di podcast Inside Track dengan mengatakan, seorang teman yang mengenal direktur olahraga Inter mengungkapkan bahwa Nerazzurri siap menjual Onana dengan harga sekitar 7 juta euro. Tapi tiba-tiba email datang dari United dengan tawaran 50 juta euro.